الحمد لله الذي وسعت رحمته وتعالى قدرته ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده صلوات الله والسلام عليك يا رسول الله أنت النبي المصطفى فقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في سبيل الله حق جهاده حتى أتاك اليقين ومن اتبعك ومن اهتدى بهداك إلى يوم الدين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا في آية الأخرى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang hari ini memberikan kita nikmat yang sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala melimpahkan nikmat yang sangat banyak kepada kita semua, baik itu sehat jasmani maupun sehat rohani. Sehingga hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita sehingga bisa salat berjamaah, salat Jumat berjamaah. Kita bisa berkumpul di rumah Allah yang mulia ini. Maka sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini, nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Qala al-ulama, berkata seorang ulama, dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu ada 3 rukunnya. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ad-Duha di ayat terakhir, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu maka nyatakanlah, ucapkanlah alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Tapi tidak cukup mengucapkan alhamdulillah, disebutkanlah rukun yang kedua, yaitu meyakini bahwa semua nikmat yang hari ini kita rasakan, baik jasmani maupun rohani, semuanya hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu rukun yang ketiga, selain meyakini bahwa nikmat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah menggunakan semua nikmat ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan lisan kepada kita untuk beribadah kepadanya. Allah memberikan mata kepada kita, penglihatan kepada kita untuk beribadah kepadanya. Allah memberikan pendengaran kepada kita untuk beribadah kepadanya. Maka tersampailah kita menjadi orang yang bersyukur setelah menjalankan 3 rukun tersebut. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, hari ini begitu banyak, hari ini begitu mahal sekali yang namanya ketenangan hidup. Ketenangan hari ini begitu mahal. Banyak orang hari ini mengalami gangguan kecemasan. Banyak orang hari ini mengalami stres. Banyak orang hari ini mengalami depresi dan gangguan mental lainnya. Maka banyak saudara-saudara kita yang berbicara tentang kesehatan mental, berbicara tentang ketenangan hidup,
berbicara tentang bagaimana kita bisa mendapatkan ketenangan hidup. Maka sebagian saudara kita mengatakan bahwa ketenangan hidup itu akan hadir ketika kita memiliki harta yang banyak, ketika kita memiliki mobil yang mewah, ketika kita memiliki rumah yang megah. Tetapi justru ketika manusia telah mendapatkan harta tersebut, mendapatkan kelebihan harta, bukannya semakin tenang, malah semakin sibuk dengan hartanya, sibuk menjaga hartanya, sehingga semakin jauh dari ketenangan. Ada pula saudara kita yang mengira bahwa ketenangan itu hadir ketika memiliki jabatan yang tinggi atau kedudukan di hadapan manusia. Namun justru ketika ia telah mendapatkan kedudukan tersebut, ia menjadi sibuk dengan apa yang ia kerjakan dengan jabatannya. Sehingga semakin mereka mencari ketenangan itu pada sesuatu yang bersifat duniawi, maka justru bukannya semakin bahagia, bukannya semakin tenang, malah semakin gelisah, semakin cemas, semakin jauh dari rasa tenang. Lalu bagaimana agar manusia bisa mendapatkan ketenangan dalam hidupnya? Allah Subhanahu wa taala telah memberikan solusi di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul-Nya, beriman kepada kitabnya, beriman kepada malaikat, beriman kepada hari akhir, beriman kepada qada dan qadar, dan mereka hatinya menjadi tenang dikarenakan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalu seorang ulama As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya mengatakan, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ay yazulu qalaqquha wa ittirabuha wa tahduruha afrahuha wa lazatuha." As-Sa'di rahimahullah berkata bahwa yang menjadikan tenang itu dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan rasa cemas di dalam dirinya, menghilangkan gangguan pikiran dan perasaan di dalam dirinya, dan Allah Subhanahu wa taala menghadirkan rasa bahagia. Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kelezatan di dalam hidupnya. Maka yang dimaksud dengan mengingat Allah adalah mengingat kitabnya yang diturunkannya sebagai peringatan kepada orang-orang yang beriman. Maka yang dimaksud dengan tentramnya hati dengan mengingat Allah ketika mereka mengetahui makna-makna Al-Quran dan hukum-hukumnya, mereka menjadi tentram karena mereka menunjuk pada kebenaran yang nyata. Hadirin sidang Jumaah rahimakumullah, ketenangan itu begitu dekat. Ketenangan itu ada pada ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan setiap hari, yang dibahas di dalam majelis-majelis ilmu, yang dilaksanakan dalam salat 5 waktu yang setiap hari kita tunaikan. Beruntunglah mereka yang selalu mengingat Allah dalam setiap keadaan. Ketika menghadapi keluarga mereka mengingat Allah, ketika menghadapi pekerjaan mereka mengingat Allah, ketika menghadapi masyarakat mereka mengingat Allah. Mereka senantiasa tidak pernah lepas dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka yakin apapun masalah yang dihadapi akan terasa kecil jika diukur dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, salah satu faktor yang membuat manusia hari ini jauh dari ketenangan hidup dan jauh dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika ia tidak bisa menjaga pandangannya. Selain daripada berzikir, ia tidak bisa menjaga pandangannya. Nabi SAW menyampaikan di dalam sebuah hadis riwayat Hakim bahwasannya pandangan mata adalah panah beracun di antara panah-panah iblis.
Barang siapa meninggalkannya karena takut kepadaku, maka aku ganti dengan keimanan yang dirasakan manis di dalam hatinya. Berawal dari pandangan mata yang tidak dijaga dan tidak diiringi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, akan membuat keimanan seseorang menjadi semakin lemah, semakin sulit untuk menikmati salatnya, semakin malas untuk membuka mushaf Al-Quran, semakin sulit untuk bangun di sepertiga malam, semakin jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ia tidak menjaga pandangannya. Hari ini dunia membuka penglihatan sekian banyak manusia lebih luas dibandingkan di zaman orang tua kita dahulu. Sekian banyak manusia bisa mengakses apapun melalui alat komunikasi yang ada di tangannya. Adanya teknologi membuat manusia bertambah kebaikan dalam berbagai aspek kehidupan, tetapi juga sekaligus diikuti dengan keburukan yang juga bertambah pula. Hari ini manusia dibanjiri oleh banyaknya informasi, sehingga karena terlalu banyak yang dilihat, akhirnya terlalu berlebihan dalam melihat, berlebihan dalam berfikir, berlebihan dalam berperasaan, membuat seseorang lupa apa yang ada di hadapan mereka, membuat seseorang tidak bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepadanya, membuat seseorang lupa dengan kewajiban di dalam pekerjaannya, kewajiban di dalam rumah tangganya, dan juga yang paling besar adalah lupa akan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kunci ketenangan itu adalah dengan mengingat Allah dan menjaga pandangan kita dari sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang tidak pernah jauh dari Al-Qur'an, senantiasa membacanya, mentadaburinya, mengamalkan apa-apa yang di dalamnya, akan merasa tenang untuk senantiasa hanya takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kemampuan seorang hamba itu maksimal dalam mengingat Allah, semakin dia mendapatkan ketenangan di dalam setiap keadaan di dalam hidupnya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi ala ar-Rahman. Allama al-Quran. Khalaqal insan. Allamahul bayan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba yang senantiasa berzikir kepadanya. Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi hajat-hajatnya. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga dan menjauhkannya dari api neraka serta mengampuni seluruh dosanya. Sebagaimana disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis sahih muttafaqun alaih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah Ta'ala malaikatan yatufuna fi turuq yaltamisuna ahla dzikr." Sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang berkeliling berjalan-jalan mencari ahli zikir. Jika mereka menemukan satu kaum yang sedang mengingat Allah, mereka berseru, "Marilah kalian menuju hajat kalian." Lalu Rasulullah SAW berkata, lalu para malaikat itu mengelilingi mereka dengan sayap-sayapnya hingga ke langit dunia. Kemudian Rabb mereka bertanya kepada mereka, padahal Allah Subhanahu wa taala Rabb mereka lebih tahu dibandingkan mereka. Rabb bertanya kepada para malaikat,
apa yang dikatakan hamba-hambaku di dalam majelis tersebut? Mereka berkata, mereka bertasbih mensucikanmu ya Allah, mereka bertakbir mengagungkanmu ya Allah, mereka bertahmid memujimu dan memuliakanmu. Lalu Allah berkata, apakah mereka melihatku? Para malaikat menjawab, tidak demi Allah, mereka tidak melihatmu. Allah berkata, bagaimana seandainya mereka melihatku? Kata Allah. Para malaikat menjawab, seandainya mereka melihatmu, pasti mereka akan sangat bersungguh-sungguh beribadah kepadamu, sangat bersungguh-sungguh memuliakanmu, dan lebih banyak bertasbih kepadamu. Lalu Allah berkata, lalu apa yang mereka minta kepadaku? Mereka, para malaikat menjawab, mereka meminta surgamu ya Allah. Allah berkata, apakah mereka melihat surga? Para malaikat menjawab, tidak demi Allah, wahai Rabb, mereka tidak melihatnya. Allah Subhanahu wa taala berkata, bagaimana seandainya mereka melihatnya? Lalu para malaikat menjawab, seandainya mereka melihatnya, mereka pasti sangat bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya, dan sangat bersungguh-sungguh untuk memintanya, dan sangat menginginkannya. Lalu Allah berkata kembali, lalu dari apa mereka meminta perlindungan? Para malaikat menjawab, dari api neraka ya Allah. Allah berkata, apakah mereka melihat neraka tersebut? Para malaikat menjawab, tidak demi Allah, mereka tidak melihatnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala kembali bertanya, bagaimana seandainya mereka melihatnya? Mereka menjawab, para malaikat menjawab, seandainya mereka melihatnya, pasti mereka sangat bersungguh-sungguh lari darinya dan sangat takut kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam hadis ini, Fa'ushhidukum anni qad ghafartu lahum. Maka persaksikanlah kepada kalian, sesungguhnya aku telah mengampuni mereka. Salah satu malaikat pun berkata, ya Allah, namun di antara mereka ada si fulan, ia datang dengan keperluan, bukan bertujuan untuk berzikir tetapi dengan keperluannya. Allah menjawab, mereka semua adalah teman duduk dan tidak ada yang sengsara orang yang duduk bermajelis bersama mereka. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, maka orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa diberikan ketenangan di dalam hidupnya. Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi hajat-hajatnya. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkannya dari api neraka, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Semoga kita semua digolongkan kepada golongan yang senantiasa istiqomah untuk berzikir hingga akhir hayat kita. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي أنحاء بلدان المؤمنين عامة. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ارحمنا بالقرآن فاغفر لنا بالقرآن، طهر نفوسنا بالقرآن، زين أخلاقنا بأخلاق القرآن، ثبت قلوبنا بالقرآن، ونجنا من النار بشفاعة القرآن، وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimus shalah.